buka ya sekalian ya. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Bukti-bukti terkait lah ya, terkait penayangan di berita seputar tentang fakta fenomena pesulap merah dengan para dukun gitu ya. Mungkin ada teman-teman silakan yang mau bertanya. Iya bang, sebenarnya persatuan pesulap merah dengan dukun itu apa sih saat ini atau benar terjadi? Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awe juga sebagai guru daripada pesulap merah ya menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awe yang mau Bang Awe hadirkan. Ya pertama ini ya, saya mau sampaikan selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku ya, tapi yang ada adalah dia yang mengakui gitu ya, dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya kita bilang ya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya. Waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, salah satu media, ternyata sampai sana nggak dibuka dan statementnya berubah lagi ya Mbak ya. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya sebenarnya. Ada satu bukti dan intinya ini semua dagelan. Ya. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut, ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasanya semua ini sudah diatur sedemikian rupa, ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya. Nah ini perlu sebuah klarifikasi karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada 2 statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah
melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awe di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Coba Bang Awe bisa di pesulap merah apa sih Bang Awe? Apa? Fakta tentang pesulap merah apa? Ini obrolan ya. Jadi ternyata saya ini. Oke. Jadi malam ini ya. Jadi gimana sih anak-anak juga sudah? Masa buru-buru Bang, nanti berantakan. Obrolan awal. Apa jangan-jangan nggak ada di sini? Ini tadi banyak. Itu poin-poinnya doang Pak. Oh ini nama. Jadi ada yang mau bantu? Gini deh Bang, dikasih lihat aja ke kamera Bang. Ya. Oke, ini. Jadi di sini saya dan mengakui ya, tapi itu enggak lah ya. Ya gimana Bang? Woi sambil dijelasin aja Bang Woi. Bang Woi. Jadi di sini waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu youtuber ya, terus dia menghubungi saya, terus dia konfirmasi ternyata dia itu murid dari murid saya. Ini ya di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar seakan-akan saya ngaku-ngaku pantas dan lain-lain, itu saya enggak sama sekali. Sebenarnya justru isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin gitu sebenarnya. Berarti Bang Woi sendiri sudah kenal lama sama Marcel sendiri ya Bang? Hubungannya seperti apa sih Bang? Dia banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan teman sharing ya. Selebihnya kalau saya pribadi dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua setiap dia harus melakukan pembuktian. Dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok mau pembuktian nama ini. Jadi secara nggak langsung minta backup lah. Nah, dan selama ini mau diakui atau tidak, selama orang-orang tahunya saya ada di belakang dia, tidak ada bentuk yang seperti sekarang kan. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong, saya bukan gurunya. Akhirnya rame kan. Karena sebelumnya saya sendiri berteman baik sama semua praktisi. Jadi begitu tahu, oh ternyata saya ngomong, oh ternyata begini ya. Nah, yang lain teman saya marah. Bang Awe, Karena awal dia komunikasi 2020. Oke, Bang Awe kan yang sebagai teman sharing gitu. Oke. Tapi apakah itu kayak Nasir juga ngelak bahwa apa itu ya gitu. Hanya sebatas teman sharing ya. Tapi apa yang menguatkan apa sebagai guru? Mungkin apa pernah ada tangan apa itu Saya tidak. Iya, nah justru ini saya buka ya sekalian ya. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Oke, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Awe tadi bukan tanpa dasar. Itu semua saya minta kepada Bang Awe, artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali, dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga Reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Nih lihat ya, tidak ditemukan, jelas ya. Itu website apa Bang? Ini websitenya IBH. IBH itu apa sih Bang? Indonesia Broadband Hypnosis. Oke. Indonesian Broadband Hypnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut-sebut sebagai gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Saya, Pak Yan, Romo Dewa itu sahabat baik. Nah, dan tahu banget siapa murid-murid Pak Yan sebenarnya. bukan cuma atas nama Haris Setianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat, Marcel Ladita Dipal ya tidak ditemukan. Iya, iya. Oke,
anehnya ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul, lihat. Haris Tento muncul. Nah muncul ini kenapa bisa muncul dari tadinya nggak muncul terus muncul padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Oke. Ada bukti lain bang yang mengatakan Bang Awai sendiri? Bukti apa nih? Bukti apa nih? Bang Awai, sebenarnya Marcel itu pernah belajar sama Bang Awai nggak sih? Kalau bicara belajar ya, dia pernah hadir di kelas yang kata dia bantu-bantu ya. Nah, tapi harus dia berani akui juga. Saya setiap kali kelas, itu anggota saya itu pasti yang buat bantu-bantu itu banyak. Jadi bukan karena buat bantu-bantu saat itu. Yang perlu saya tegaskan saat itu adalah apa? Karena dia butuh sertifikat dari lembaga yang saya punya. Dan saya nggak mau menerbitkan seperti dia sebelumnya. Jadi saya kasih syarat, lu harus ada di kelas, baru gue keluarkan sertifikatnya. Oke, berarti ilmu sulat yang dimilikinya ini seperti apa Bang Awai? Kalau ilmu sulat saya nggak terkaitnya, saya lebih ke ranah hipnosis gitu. Jadi bicara tentang ilmu sulat dan lain-lain, sebenarnya saya nggak terkait. Kalau bongkar-bongkar paranormal, kalau bongkar-bongkar paranormal itu sebenarnya kita kasih di kelas, karena di kelas itu biasanya banyak korban-korban oknum dukun nih. Jadi akhirnya kita kasih tahu bahwa itu cuma trik, bahwa itu cuma tipuan. Nah itu kita kasih tahu. Terus baru kita kasih pemahaman tentang ilmu yang sebenarnya, tentang gaya, metafisika, dan hipnosis. Oke. Nah kalau sejauh ini Pak Awai akhirnya tahu dan menemukan bukti-bukti bahwasanya jangan-jangan ada indikasi Marcel sama Agus Samsudin ini settingan. Itu Bang Awai sendiri mau gimana nih tindakan Bang Awai selanjutnya? Ya kalau bilang sewot sih. Oke, jadi sedikit saya tambahkan ya. Nanti ini bukti-bukti ini saya akan putarkan, tapi tidak publik ya. Karena apa? Karena saya menjaga privasi daripada orang tersebut ya. Karena orang itu dinyatakan bersalah, bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu loh. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan daripada teman-teman nanti mungkin nanti teman-teman mau menanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Nah seperti itu ya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Bu Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Buktinya di mana? Nah ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya, ini beritanya. Nah ini kita langsung cross check juga nih ke Polda Jatim nih kebenarannya. Ternyata memang nggak ada tuh, gitu. Jadi nggak ada. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati sesuai dengan slogan yang kita pakai pada hari ini gitu teman-teman. Jadi kalaupun nantinya setelah kita tayangin ini ada yang bilang pansos dan juga sebagainya, itu sudah kita tahu, artinya ya silakan mau bilang kita pansos atau apa, kalau kita tujuannya kebaikan ya monggo gitu. Bahkan sebelum kegiatan ini saya juga mendapatkan teror. Artinya mendapatkan teror itu seolah-olah ada orang yang mengirim paket ke rumah saya atas nama GS gitu kan. Ya setelah itu saya hapus nomornya, buat apa? Kalau itu nanti saya tanggapi, kemudian seolah-olah betul saya menerima paket dari GS ataupun Gus Samsudin, padahal kan nggak ada. Saya juga nggak tahu itu siapa yang melakukan hal itu. Dan mungkin masih ada lagi kemungkinan potensi-potensi teror yang akan kita terima nantinya, tapi nggak masalah buat saya. Gitu loh. Cuma berarti pihak ketiga yang atau mungkin diduga memang berada di balik ini semua itu sebenarnya siapa sih? Praktisi juga kah atau siapa? Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan.
kalau yang saya sinyalir. Jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil, gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita ke sana karena dijanjiin kalau kemarin rekamannya kalau saya ke Blitar, rekamannya diserahin ke kita. Tapi ternyata enggak. Dan balik dari sana saya malah difitnah terima duit lah apa. Sampai akhirnya saya klarifikasi langsung ke Gus Samsudin. Ini semalam ya. Isinya apa bang? Isinya saya bacakan ya. Assalamualaikum Gus, saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Matiin dulu ya. Fitnah yang ada, saya terima uang 10 juta dari sampean. Padahal saya nggak terima sepeser pun uang dari sampean. Dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang dan saya butuh klarifikasinya karena ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Psikotis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, terus dibalas siap, saya telepon yang jam 8. Nah, ternyata sampai jam 8 nggak ada berita dan jam 2 baru saya terus saya kirim bukti rekaman bahwa ini di rekaman ini seakan-akan saya terima duit 10 juta dari dia. Dan akhirnya dia memberikan suara-suara klarifikasi. Mungkin nanti saya bakal dengerin juga ya. Nah, kalau suara klarifikasi mungkin bisa disetelin aja Bang. Iya, coba Bang. Pertama. Nah, ini kan ada 3 nih. Mau 3-3-nya atau langsung ke sini? Langsung aja intinya ya bang, intinya. Intinya aja ya. Oke. Kedain Bang coba Bang. Oke. Nanti dikirim aja kali ya. Kirim aja. Di forward aja. Nanti di teman-teman ambil. Ada tambahan lagi ya. Jadi setelah ini saya konfirmasi juga apa ya Pak mau nyampein apa? Poin pentingnya saya nggak terima uang sepeser pun dan ternyata ada yang banyak yang terima uangnya gitu. Jadi justru ada satu oknum lagi yang memainkan ini semua. Ya, dengan inisial JA ya. Sinyalir dia adalah Jadi orang yang saya memang ngerasa mencari korban loh. Saat ini saya ngerasa korban. Benar. Berarti inisial JA ini ada indikasi pemerasan juga terhadap Samsudin sama Marcel. Saya tidak bisa memvonis hal tersebut. Hal tersebut yang berwenang untuk memonis adalah pihak yang berwajib pastinya ya. Cuma kalau kita secara logika kita pastinya ada kemungkinan ke sana seperti itu. Bang tadi mau dengerin apa ini yang di sini bang? Oke, jadi ini sebenarnya menurut saya ini melanggar etik ya. Karena apa? Karena ini adalah rekaman daripada pembicaraan GS dengan MR ya, yang dikirim oleh Mas JA kepada tim kita kurang lebih durasinya 23 detik. Nah ini kurang jelas, memang kecil suaranya. Nah nanti kita dengerin makanya itu. Nah apakah yang dimaksud oleh pesulap merah ini rekaman tersebut adalah ini ataukah bukan? Nah ini yang bisa menjawab adalah kapasitasnya dari pesulap merah itu sendiri. Karena kan selama ini kan yang bersangkutan kan selalu berusaha untuk melakukan hal yang lain-lain. Bahkan dia juga menurut saya adalah orang yang tidak konsisten. Karena apa? Ketika dia menyatakan sesuatu pasti akan ada hal lagi yang berubah di kemudian harinya. Bahkan dia juga mengatakan saya tidak pernah takut menghadapi apapun karena saya punya Allah. Tapi kenapa dia harus bertemu dengan orang-orang besar nih sekarang nih? Kita ketahui kan dia menghadap ke pengacara ini buat apa? Kalau dia benar seharusnya tidak perlu menurut saya gitu, sebagai orang bodoh lah kan gitu. Dan juga di sini saya sangat menyayangkan sekali
saudara Marcel ini membawa-bawa Pancasila ya. Yang kita ketahui bersama, Pancasila ini adalah ideologi negara kita. Hal yang sangat disakralkan, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Sedangkan dia menyebutkan Pancasila itu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia bilang bukan perdukunan yang Maha Sakti. Seperti apapun alasan dia, menurut saya tidak boleh seseorang itu menggiring opini dengan mengatasnamakan Pancasila. Sedangkan yang dia katakan, menurut saya adalah Esa Sila. Kenapa begitu? Karena dia hanya mengatakan poin pertama saja. Karena menurut saya Marcel ini tidak paham tentang Pancasila. Karena kenapa? Orang yang paham tentang Pancasila harusnya tidak melakukan hal seperti ini sehingga membuat masyarakat gaduh. Dan terciptanya persatuan Indonesia seperti yang ada di Pancasila akhirnya kan rusak gara-gara hal tersebut. Jadi menurut saya agar lebih berhati-hati memberikan statement dan juga segeralah melakukan konfirmasi dan permohonan maaf. Bukan melalui pengacara, tapi melalui dia langsung. Selepas dari kegiatan-kegiatan dia pembongkaran dukun dan juga sebagainya, itu sangat setuju sekali saya. Bahkan saya dengan Bang Awe sangat mendukung itu. Tanpa dia harus memohon kepada orang lain minta dukungan, mungkin kita secara sukarelawan akan mendukung itu. Karena kebetulan ya kita juga banyak kenal dengan praktisi-praktisi di luar sana gitu. Oke, udah. Oke, ya. Tadi rekamannya boleh dengar. Oke. Boleh.